kita lanjut lagi untuk pembelajaran full stack developer kita ya. Kemarin kan kita udah kenalan dengan Laravel dan React.js. Sekarang di sini kita coba membuat halaman baru. Kita buka project-nya yang kemarin di folder resources.js. Di sini ada folder page. Nah, di folder JS ini adalah file-file untuk JavaScript-nya atau React.js-nya. Oh iya, Laravel itu kan menggunakan MVC ya. Ada model, view, dan controller. Model itu ada di sini di app models ini untuk komunikasi dengan database. Jadi kita komunikasi dengan database-nya itu pakai model ya, nggak pakai query langsung. View itu untuk front end-nya, karena kita pakai React.js, jadi kita view-nya ini cuma satu, ya isinya untuk menampilkan React.js. Sini pakai inertia. Nah, controllernya ada di app HTTP controller. Sini contohnya profile controller ini. Controller itu isinya logic dari pemrograman kita. Misalkan kita buat perhitungan atau manipulasi record itu kita buat di controller. Jadi usahakan enggak di view-nya, tapi di controllernya. Sekarang kita coba buat form untuk pembuatan kontak ya. Di PowerShell sini kita buat modelnya. Ini gedein dulu. Design, make, model. Model namanya kontak. Modelnya ini kita namai kontak. Kita juga mau buat migration-nya untuk nanti pengelolaan database, controller-nya, dan factory-nya. Factory itu untuk apa? Nanti saya jelasin. Oke, di sini udah terbuat semua. Kalau kita lihat di struktural foldernya sini, ini migration-nya, modelnya di sini, dan ini controllernya ya. Sekarang kita buat dulu di migration-nya, kita mau ada kolom apa aja. Dan dia itu bentuknya apa? String kah, atau integer kah, atau number? Sini kita kasih nama. Nama kita bikin label dulu aja di sini. Semuanya bisa dikosongin. Nama, nomor HP, nomor HP, email, dan alamat. Semuanya bisa dikosongin ya. Dan di sini kita ke modelnya, kita buat variable. Variable ini maksudnya kolom-kolom ini boleh diisi secara massal atau diisi banyak sekaligus ya. Supaya nggak bingung, diisi aja semua kolom yang kita buat tadi. Diisi di variable-nya sini. Oke. Terus kita ke factory. Ada kontak factory. Di sini kita isi definisinya. Tadi ada nama. Nama itu, oh ya, di sini saya kenalin lagi fitur lain dari Laravel itu Tinker. Tinker itu seolah-olah kita dalam satu script PHP. Jadi misalkan di sini kita mau variabel A sama dengan 1, B sama dengan 2, kita C, A plus B, gitu. C itu sama dengan 3. Jadi kita di sini, biasanya saya buat ngecek database sama buat ngedebug atau
ngecek logika ini benar atau enggak ya gitu. Nah, untuk nama itu, factory ini fungsinya buat kita membuat data palsu atau data yang bisa di-generate gitu. Misalkan namanya siapa, itu kalau di-generate ada berapa record yang kita mau, misalkan namanya Egi di sini. Nomor HP-nya 012345 gitu. Nah, kita definisikan seperti ini. Kalau kita buka di Tinker, kita use dulu kontak supaya terdefinisikan. Kita panggil factory-nya. Misalkan 3. Kontak, oh iya, namanya itu app di folder models/kontak. Nah, vector ketika kita panggil factory sebanyak 3, jadi dia membuat 3 record atas apa yang kita definisikan di sini. Nah, tapi di sini kan recordnya sama semua. Kita pengen recordnya itu beda-beda. Jadi kita pakai yang namanya factor. Contoh, nama seperti itu ya. Kalau kita run lagi, dia jadi beda lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Fact ini, kalau mau lihat lebih dalamnya di sini. Factor PHP. Sini dokumentasinya ya. Sini kita bisa kasih lokalnya Indonesia. Ya, dia namanya jadi nama orang Indonesia ya. Jadi di definition yang di factory ini kita kasih fake lokalnya Indonesia name ya. Untuk di bawahnya sama ini phone number, ini email. Oh ya, email itu ada 2 jenis, ada email kalau kita buat fake email, dia belakangnya bisa yahoo.com atau google.com. Tapi kalau kita buat save email, dia belakangnya example.com. Jadi kalau kita nggak sengaja kekirim gitu ke email yang ada di record ini, itu nggak masalah. Jadi saya lebih suka pakai fake email. Save email. Dan alamatnya address. Oke. Oh ya, setelah kita save satu file atau logika yang kita buat di file, kalau kita mau jalanin di Tinker itu harus kita keluarin dulu Tinkernya. Kita jalanin lagi, baru. Dan supaya nggak ngetik-ngetik yang kayak gini lagi. Nih. Kalau misalnya kita nggak ngetik use ini, kita kontak, kita ambil record pertama. Di sini kontak not found katanya. Makanya kita harus tulisin use modelnya dulu. Tapi kalau misalnya kita nggak mau ribet di Tinkernya juga, kita jalani Composer, dump, load. Composer ini udah include di Laravel Heart ya, kalau misalnya kita pakai Laravel Heart. Makanya saya lebih suka pakai Laravel Heart untuk memulai development Laravel. Kita tunggu dulu. Nah, udah gini kita jalanin Tinker lagi. Kalau kita buat kontak first, nah dia udah tahu kontak itu di aliasnya ke app models kontak ya. Nah, kenapa muncul error kayak gini? Karena kita belum nge-migrate si tabelnya. Kita belum tambahin tabelnya ke sini.
Kita jalanin PHP artisan migrate. Oke, kita cek di PHP admin sini ada tabel baru namanya kontak. Ada nama, nomor HP, dan lain-lainnya. Create dan update add ini otomatis, sama ID ini otomatis. Nanti kalau kita misalkan tambahin record, kita lihat dia keisi sama apa. Oke. Karena kita udah bikin definition tadi di factory, kita bisa panggil kontak factory 5 misalkan make. Nah, di sini kelihatan ada 5 record yang beda-beda. Ya. Ini kalau buat data sampel doang enak banget nih pakai factory sama pakai faker itu. Jadi kita misalnya nggak perlu inputin data satu-satu, kita juga bingung mau diisi apa sih satu-satu biar kelihatan beda-beda gitu. Kalau pakai faker tadi, dia udah otomatis ke generate. Nah, di sini kita pakai make ya belakangnya. Kalau pakai make ini, dia datanya di generate, tapi nggak langsung disimpan ke tabel. Makanya tabelnya masih kosong. Kalau misalnya kita mau disimpan ke tabel nih, kita pakainya create. Di sini ada ID sama update add, create add-nya ini. Di sini kalau kita lihat di PHP MyAdmin-nya udah muncul semua record-nya. Berarti dia udah kesimpan ke database. Nah, beda create add sama update add ini apa? Kelihatannya kan sama nih. Kalau create add ini ya di create-nya kapan gitu. Kalau update add ini kalau kita edit datanya, misalnya di sini kita edit via Laravel ya, tapi ya kalau via database langsung dia nggak berubah. Misalkan record yang ini gamblang ini, ID-nya 1. Kita kontak find ini untuk nyari ID-nya 1. Nah, kalau si gamblang ini saya mau rubah namanya jadi Gamble, misalkan. Saya save. Kalau kita lihat lagi di sini, namanya udah berubah. Dan create add sama update add-nya jadi beda. Create-nya 438 ini. Update add-nya 439. Jadi update add-nya tuh barusan kita update tadi. Nah, itu untuk Tinker dan Faker. Kita balik lagi ke sini. Kita kan mau bikin page ya, index page untuk si kontaknya. Kita mulai ke resources.js page. Sini kita bikin folder namanya kontak. Kita bikin file kontak page JSX. Extensionnya JSX ya untuk React.js ini. Oke, kita lihat sini. Oh ya, di sini saya pakai beberapa extension ya untuk VS Code-nya supaya membantu kita pas development. Di sini saya pakainya, pakai Laravel Extension Pack. Isinya itu ada beberapa extension yang membantu kita untuk develop di Laravel gitu. Dan untuk React.js-nya, saya pakai ES7 Plus ini. Sama saya juga pakai extension PHP IntelliFans. Jadi itu membantu untuk auto completion di file PHP atau JS-nya ini. Misalnya kita mau bikin React functional component, kita ketik RFC, terus kita lihat di sini, tinggal isi kontak page. Nah, ini kan untuk front end-nya ya, untuk React.js-nya. Dari situ kita balik lagi ke controller, ke kontak controller, kita bikin function namanya index.
Nah, indeks ini apa untuk menampilkan si halaman yang kontak page ini. Kita return inersia. Nah, kalau kita pakai extension yang tadi, dia langsung menambahkan use inersia di sininya. Jadi kita nggak perlu ngetik manual. Render, komponennya apa? Komponennya itu yang ada di folder page ini nih. Defaultnya gitu dari Laravel-nya. Render, folder kontak, namanya kontak page. Nggak usah pakai JSX. Nah, seperti ini. Sekarang kita ke web.php di routes web.php. Ini folder untuk routingnya. Jadi routing yang kayak dashboard di sini nih, misalkan profile itu diatur di web.php ini. Di sini ya. Nah, middleware auth ini maksudnya yang sudah login ya. Yang sudah login baru diperbolehkan mengakses rute-rute ini. Kalau yang belum login, dimasukinnya di sini. Yang sudah login boleh akses rute yang di sini. Kita tambahkan untuk kontak tadi ya. Get kontak controllernya, metodenya, nama functionnya index. Kita kasih nama kontak.index. Oke. Kayak gini. Kalau misalnya kita navigasi ke /kontak, sini dia nggak menemukan filenya di mana katanya. Karena apa? Karena kita belum build si React.js-nya tadi, si file-file yang front end-nya tadi. Jadi di sini kita harus generate dulu ya si asetnya, si aset React.js-nya dengan command npm run dev, karena kita masih di development-nya. Nah, di sini dia udah jalan. Jadi pas kita refresh, ya butuh waktu agak lama karena buat mengcompile si aset-aset React.js-nya ya. Nah, ini muncul kontak page yang kita tulis di sini. Misalnya kita ganti kontak, kita save, dia langsung berubah. Jadi nggak perlu refresh ya. Itu enaknya pakai Vite, pakai Laravel sama React.js. Oke, kita kan nggak mau halaman depannya tuh cuma begini doang ya. Jadi kita edit dulu nih halaman depannya. Ini kita bisa lihat yang contoh di profile ini, di halaman profile atau di halaman dashboard, kita ada atasnya authenticated layout. Ini kita copy aja semuanya. Paste. Copy ke kontak sini. Kita kontrol spasi. Karena kita pakai extension tadi, dia muncul sugesti untuk importnya. Di sini importnya dari mana? Di layouts, authenticated layout, yaitu di layouts file yang ini. Kita import. Kita ganti di sini bukan dashboard. Ya, head-nya ini kita import juga. Kita save. Nah, langsung jadi dashboard-nya. Jadi ini bukan dashboard sih. Kita ganti judulnya kontak. Di atas sudah jadi kontak. Head title, head-nya juga kita ganti jadi kontak. Kita lihat di sini. Nah, itu sudah jadi kontaknya. Sama body-nya. Di sini CSS-nya ini pakai yang namanya Tailwind CSS. Tailwind CSS ini agak ribet sih kelihatannya, tapi dia memang gampang banget buat di custom, dari warna, dari pembuatan shape, ya pembuatan bentuk-bentuknya itu gampang banget di custom. Kalau misalkan mau benar-benar belajar jadi front end developer sih wajib belajar Tailwind CSS. Kalau misalkan mau yang bikin project cepat jadi, bisa pakai yang namanya Bootstrap.
supaya Bootstrap ini jauh lebih cepat. Tapi dia nggak bisa se-custom Tailwind. Kalau misalnya udah explore sendiri, nanti ketahuan bedanya di mana. Nah, karena Laravel ini defaultnya yang React.js-nya pakai Tailwind, jadi kita tetap pakai Tailwind-nya. Sekarang kita buat dulu kontak, ini kita hapus aja. Nah, sekarang kita mau ambil data yang dari database ini. Caranya gimana? Kita balik lagi ke controllernya, kontak controller ini. Di sini kita ambil data. Kontak. Nah, modelnya. Kita ambil semua datanya. Terus, kita paste, kita terusin ke kontak page ini melalui inertia rendernya. Nama variabelnya kontak atau kontaks ya, banyak. Gampang kontak list. Kontak list isinya kontak yang kita ambil di sini. Oke, kita balik ke kontak page. Tadi kita ambil yang namanya kontak list. Nah, ini array bentuknya. Kalau kita buka developer tool di sini, kita console log dulu aja supaya kelihatan datanya. Kita refresh. Nah, dia muncul nih. Data yang dikirim dari controller tadi. Jadi, komunikasi antara backend dan frontend-nya itu nggak kerasa kalau dua-duanya di Laravel. Sini kontaknya udah ada 5. Sekarang terserah kita nih mau dibentuk kayak gimana di page-nya ini. Akan kita looping biasa dulu ya. Kontak list map. Map ini untuk nge-looping kontaknya sama index. Kalau di map React.js itu butuh index di tiap elemennya. Dengan key indexnya. Terus key index. Di sini misalnya kita kontak dot namanya. Nah, di sini dia looping semuanya. Kita percantik dulu ya. Oke, udah kelihatan agak bagus ya sini. Kalau kita gedein dia jadi beberapa kolom nih. Jadi 4. Kita terusin, kita tambahin lagi CSS-nya. Nah, di sini kita mau pakai iconnya biar agak kelihatan bagus gitu. Kita pakai hero icons di sini. Copy sini. Iconnya. Nah, kita iconnya udah ada. Sama teksnya ya. Namanya. Nah, ini namanya udah muncul. Selain nama, kita kasih juga kayak ini kekecilan ya kalau buat 4. Di MD ini kita buat 2. Nah, ini ya. Kita copy aja nih ke bawah. Nah, ini dia. Ini untuk halaman indeksnya ya. Oke, nextnya kita buat halaman untuk show sama membuat record baru di front end-nya ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya.